Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pada hari ini yaitu terkait dengan query processing dan optimisasi. Pertama sekali di sini kita melihat apakah itu yang dimaksud dengan query processing dan optimisasi. Query processing ini sesuai dengan makna katanya dalam bahasa Inggris yaitu pemrosesan query oleh DBMS. Jadi apa tujuannya? Jelas yang namanya query itu adalah suatu bentuk sintak SQL yang kita berikan kepada DBMS agar dapat diproses untuk menghasilkan suatu output tertentu. Nah, jadi pemrosesan query ini tujuannya apa? Supaya hasil yang kita inginkan, ya, hasil yang diinginkan oleh pengguna itu benar dan konsisten. Juga hasil tersebut bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Nah, query ini kan sebetulnya bisa saja ditulis dalam berbagai macam bentuk. Ya, tidak hanya satu bentuk untuk menuliskan suatu query, tapi ada beberapa cara. Nah, namun kadang ada yang kurang efisien, ada yang lebih efisien. Nah, sehingga muncullah istilah yang namanya optimisasi query, di mana optimisasi query ini kita memilih proses strategi yang paling cocok untuk memproses suatu query oleh DBMS. Nah, jadi kan query sesudah ditulis oleh pengguna, baik itu database developer ataupun programmer. Nah, sesudah menuliskan suatu query, jadi bagian dari optimisasi query pada DBMS ini akan memilih mana kira-kira strategi yang paling cocok untuk memproses suatu query tersebut. Nah, jadi pada proses optimisasi query ini, query SQL ini akan diubah menjadi bentuk aljabar relasional. Nah, di dalam alurnya, di dalam DBMS, proses query processing lebih kurang seperti ini. Jadi dimulai daripada suatu query. Jadi query ini sebetulnya bahasa tingkat tinggi ya, sama seperti bahasa programming, sehingga perlu dipecah-pecahkan terlebih dahulu agar dapat dimengerti oleh DBMS. Nah, dari query tersebut kemudian dia akan di-scan, ya, di-scan maknanya dibaca setiap teks query-nya satu persatu, kemudian di-parsing. Nah, parsing itu berarti nanti dibagi-bagi, kemudian validating. Validating maknanya akan dicek sintaksnya apakah betul atau salah, ya. Juga akan dicek apakah tabelnya sesuai, apakah kolomnya sesuai, ya. Jadi semuanya proses validating. Kemudian akan keluar lagi bentuk daripada query dalam bentuk query yang sudah divalidasi tersebut, ya. Kemudian masuk ke proses yang namanya query optimizer. Nah, query optimizer ini adalah suatu proses di mana DBMS ini akan menyediakan beberapa strategi untuk memproses query tersebut, ya, sehingga hasil akhirnya itu diharapkan menjadi yang paling optimal atau yang paling cepat dan yang pasti benar hasilnya. Nah, masuk dari query optimizer tersebut, maka akan muncul yang seperti tadi saya katakan beberapa macam execution plan. Jadi ada beberapa macam cara untuk memproses query tersebut, ya, execution plan. Kemudian masuklah ke dalam query code generator, ya. Jadi dia akan masuk ke bagian pada DBMS untuk mengenerate query yang bisa dimengerti oleh DBMS-nya, ya. Kemudian code tersebut akan di-execute,
ya oleh runtime database processor. Jadi database prosesor yang ada di dalam DBMS akan menjalankan query tersebut, barulah kemudian hasilnya ini didapatkan dan akan dikembalikan ke pengguna. Nah, di dalam query processing, yang paling penting ini DBMS mengkonversi statement SQL ini menjadi query plan. Jadi yang tadi saya katakan execution plan ya. Jadi ada beberapa rancangan bagaimana query tersebut akan dieksekusi. Nah, saat DBMS mengkonversi statement SQL ini menjadi query plan, ya, dia diubah menjadi bentuk aljabar relasional, di mana nanti aljabar relasionalnya itu akan disusun dalam bentuk query parse tree. Jadi akan disusun seperti tree, ya. Nah, di mana nanti operatornya itu setiap operatornya dalam bentuk query parse tree, di mana data bermula dari node down menuju ke node root. Jadi nanti akan dimulai dari bawah terlebih dahulu, ya, dari node down cara bacanya. Kemudian yang paling atas atau node root-nya itu merupakan hasil akhir daripada query. Nah, kemudian bentuk query parse tree ini adalah binary tree, jadi hanya terdiri dari satu atau dua anak, ya, satu atau dua anak. Jadi seperti ini, ya, seperti ini. Nah, kemudian satu query plan ini bisa dieksekusi dengan banyak cara. Nah, jadi itulah dia yang dikatakan sebagai query processing dan query optimisasi, di mana sesudah dihasilkan beberapa query plan tadi, nah query plan tadi itu bisa ada beberapa cara, ada beberapa algoritma yang terbaik yang akan dipilih untuk mendapatkan hasil yang tepat, namun dalam waktu yang singkat. Nah, biasanya di BMS ini akan memanfaatkan indeks. Makanya terlebih dahulu minggu lalu sudah dijelaskan tentang indeks, bahwa indeks ini akan sangat berguna untuk memproses suatu query menjadi lebih cepat. Nah, optimisasi query ini sebetulnya kan proses untuk mengoptimize, di mana dari beberapa query plan yang dihasilkan itu akan dipilih mana yang bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jadi memang tidak mungkin akan dihasilkan versi query yang paling optimal atau yang paling bagus ya dalam waktu yang singkat. Jadi biasanya itu akan dipilih yang lebih kurang lah, yang lebih kurang efisien dalam waktu yang singkat. Jadi kan tidak mungkin ya di BMS atau akan mengharapkan programmer dan developer itu menunggu 30 menit supaya optimisasi query-nya itu selesai dan menghasilkan query yang paling bagus. Nah, padahal jika tanpa optimisasi saja, suatu query bisa direspon dalam waktu 2 menit. Nah, jadi ya akan dipilih dalam waktu yang singkat itu yang paling optimal yang mana. Nah, optimizer pada di BMS ini beda-beda dan sifat kerjanya itu lebih kurang sangat kompleks ya. Nah, jadi karena memang dia akan memilih berbagai macam algoritma untuk memilih execution plan yang mana yang terbaik. Nah, biasanya untuk strategi optimisasi query ini ada dua, yaitu yang pertama berdasarkan aturan heuristik, kemudian yang kedua berdasarkan perhitungan cost, di mana pada perhitungan cost ini dia akan memilih cost algoritma yang paling kecil saat melakukan eksekusi query tersebut. Ya. Namun pada slide ini yang akan dibahas hanya yang aturan heuristik saja. Nah, setiap query SQL seperti tadi sudah sebelumnya dijelaskan akan diubah ke bentuk aljabar relasional. Nah, setiap query SQL ini kita sebut dia sebagai block query.
yaitu unit dasar yang dapat ditranslate menjadi operator aljabar dan dioptimisasi. Nah, block query itu biasanya akan mengandung ekspresi select, from, where. Ya, dan bisa saja nanti ada optional seperti group by, order by, having, ya, ini optional saja. Nah, namun pada nested query, ya, setiap blok yang ada di dalam nested query itu ya dipisah, itu akan dianggap sebagai block query yang berbeda. Seperti contohnya yang ada di sini, yaitu select LName, FName from employee where salary greater than. Nah, kemudian ada inner query-nya, select max salary from employee where deno sama dengan 5. Nah, ini adalah nested query. Jadi, nested query ini itu akan dianggap sebagai dua block query, ya, dua block query yang berbeda dan masing-masing nanti akan diubah menjadi aljabar relasional. Ya, jadi lebih kurang seperti ini sesudah dipisah, ya, ini block query yang pertama, ini yang kedua, masing-masing nanti akan diubah ke bentuk aljabar relasional. Seperti ini, select LName, FName from employee where salary greater than C. Nah, ingat kembali aljabar relasional, ya, di mana LName, FName ini kan pemilihan kolom, berarti projection P, ya. P, LName, FName, kemudian syaratnya salary greater than C, to salary greater than C from table employee. Kemudian select max salary from employee where deno sama dengan 5. Nah, ini max salary ini kan fungsi agregat. Nah, kita gunakan gamma max salary deno sama dengan 5 dari tabel employee.